إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimallahu taala. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yaitu syarat-syarat tayamum yang beliau sebutkan ada 10 ya. Di antaranya harus memakai debu, kemudian debunya harus suci, kemudian tidak boleh debu yang mustakmal, ya, kemudian lagi syarat berikutnya tidak boleh tercampur dengan gandum dan semisalnya sehingga nanti menghalangi sampainya debu ke anggota tayamum. Kemudian disyaratkan juga harus memaksudkan debu tersebut, jadi ada pemindahan. Tidak boleh kalau misalnya nanti ada debu tertiup angin mengenai wajah kita, kemudian kita langsung gunakan untuk mengusap, maka ini tidak mencukupi. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Pukulan pertama digunakan untuk mengusap wajah, dan pukulan kedua digunakan untuk mengusap kedua tangan. Di antara syaratnya lagi adalah menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum, sehingga tidak bisa kalau tayamum masih ada najis, dalam keadaan najis bisa dihilangkan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dia harus beristihad untuk mencari arah kiblat sebelum melakukan tayamum ya, jika dia belum mengetahui arah kiblat tersebut. Kemudian tayamum harus dilakukan di waktunya. Artinya tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tidak sah tayamum jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kemudian yang terakhir, tayamum digunakan untuk satu fardu saja, fardu ain. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fardu ain, tidak bisa ya kalau tayamum satu kali digunakan untuk 2 fardu, baik itu sholat ataupun misalnya adalah tawaf. Kemudian kita akan baca ya, ibarah selanjutnya di matan Muqaddimah Ad-Darmiyah. Di sini belum menyebutkan tentang yaitu fardu tayamum ya, fardu tayamum. Kalau sebelumnya adalah syarat tayamum ada 10, kemudian fardu tayamum ada jumlahnya di sini sebutkan 5 ya. Biasanya kalau syarat itu biasanya ada sebelum ibadah, ini biasa demikian ya. Disebutkan para fuqaha kalau syarat itu sebelum ada ibadah sudah ada syaratnya, jadi sudah wujud syarat. Kemudian nanti ketika ibadah ya masih dia bertahan, tidak ada pembatal syarat tersebut. Misalnya syarat sah sholat apa? Menutup aurat, maka sebelum sholat sudah ada penutupan aurat. Kemudian di antara lagi adalah suci dari hadas kecil besar. Dia ada toharoh sebelum sholat syarat, maka dia toharoh dulu. Nah ketika sholat ya masih ada toharohnya terbawa dan tidak ada mani atau pembatalnya. Nah kalau rukun atau di istilah lain fardu, ini keberadaannya ada di ibadah tersebut ya. Misalnya rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, maka pembacaan surat Al-Fatihah itu ada pada ibadah sholat, tidak ada sebelumnya ya. Sebelumnya enggak teranggap ya. Sebelum sholat ya, itu enggak teranggap, karena kalau rukun atau fardu ada di zat ibadah tersebut ya. Ruku adalah fardu atau rukun untuk sholat, maka di dalam sholat itu terdapat ruku. Kalau sebelum sholat belum ada. Nah, kalau di wudu ya, rukun wudu misalnya membasuh muka ya, maka sebelum wudu belum. Nah, nanti beda dengan syarat. Kalau syarat itu ada dulu sebelum ibadah tersebut. Nah, di Muqaddimah Ad-Darmiyah ketika belum menyebutkan
syarat tayamum ada 10. Kemarin sudah kita sampaikan bahasanya sebagian syarat ini termasuk rukun gitu, tapi dimasukkan ke dalam syarat, sehingga syarat di sini diartikan sesuatu yang harus ada ya. Sehingga tidak dimaknai syarat secara istilah. Kalau syarat secara istilah di sini para ulama fikih ya, di situ ada sebelum ibadahnya. Sedangkan ini syarat di sini yang 10 ini ada yang di dalam ibadah, misalnya disebutkan mengusap wajah dan kedua tangan. Ini berarti kan ya di zatnya ibadah itu, tapi di sini disebutkan syarat ya. Ala kulli hal, ini yang penting adalah 10 ini yang sudah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya itu harus ada. Kalau ternafikan, nggak ada 10 ini, ternegasikan, maka tayamum tidak sah. Nah, baik, kemudian kita baca rukun atau fardu tayamum. Qala al-musannifu al-alama al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimallahu taala, faslun furudu tayamumi khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Disebut fardu atau rukun, maka harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Inilah pentingnya mengetahui fardu atau rukun dari satu ibadah. Ketika ibadah itu misalnya wudu, nah kita harus tahu rukun wudu apa saja, fardu wudu apa saja. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Nah, yang fardu wudu ada 6, maka kalau ada satu yang tidak dilakukan, tidak sah wudunya. Fardu tayamum ada 5. Kalau ada yang tidak dilakukan satu saja, tayamum tidak sah. Fardu atau rukun sholat nanti ada 13. Sebagian menghitungnya ada yang menghitung 17, tapi hakikatnya sama. Ini kalau lolos satu, tidak dilakukan satu, batal. Nah, ini pentingnya belajar fikih, mengetahui yang fardu itu mana saja, yang fardu mana saja, yang rukun apa saja. Karena agar kita tahu ketika meninggalkan satu amalan atau satu bagian dari satu ibadah, kita tahu sah nggak ibadah kita, sah atau tidak. Misalnya tayamum ada proses, misalnya ketika setelah menepuk kita meniup atau meringankan gini kan. Nah, apakah kalau tidak melakukan ini batal tayamumnya, tidak sah? Maka kita lihat kegiatan meniup ini, meringankan debu dengan ditiup atau ditepuk, atau dibenturkan, itu masuk rukun enggak? Kalau masuk rukun berarti enggak sah. Kalau tidak masuk rukun, tidak masuk fardu, maka tayamumnya sah. Sehingga kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Bahkan juga nanti mana yang makruh, mana pembatal. Agar ibadah kita itu bisa bisa sesuai dengan aturan syariat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala furudu tayammumi khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Al-awalu an-naqlu, yang pertama an-naql. Ya, fardu di sini furud maksudnya arkan, rukun. Jadi kadang diistilahkan fardu, kadang diistilahkan rukun, ya sama. Artinya sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah. Yang pertama yaitu an-naqlu. Nakal itu memindahkan. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan ya, berkaitan dengan syarat al-qasdu itu, qasdu turab, di situ terwujud dengan adanya nakal. Ya, furudu atayamum. Nah, yang pertama dulu adalah an-naqlu. Memindahkan ya. Apa? Memindahkan. Jadi didefinisikan, kalau kita tulis, an-naqlu adalah di Busra al-Karim disebutkan tahwiluhu min ardin, apa itu nakal gitu kan?
tahwiluhu di sini kembali ke turab ya, atau kita tulis tahwilu turab ya. Tahwilu aturab min ardin aw hawa aw hawain ilal udwi al mamsuh. Nah, apa itu nakal? Fardhu tayamum pertama adalah nakal. Nah, apa sih nakal? Tahwilu turab, memindahkan turab debu min ardin dari bumi, au hawa atau dari udara ya. Jadi debu di tanah ya, di bumi kita pindahkan, kita ambil, atau debu bertebaran di udara. Nah, kita ambil gitu. Ini hawa udara. Terus dibawa kemana? Ilal udwi. Nah, ke anggota. Udwun anggota badan, maksudnya anggota tayamum. Anggota tayamum al mamsuh yang diusap, yaitu muka dan kedua tangan sampai siku. Nah, ini di sini disebutkan apa? Rukun pertama. Dan menakal memindah turab ini debu ya, ini tidak mencukupi kalau dilakukan sebelum waktunya ya, sebelum masuk waktunya. Jadi ketika kita memindahkan debu, ini ada debu, kita mau pindahkan ya, maka ketika kita menentukan mindahkan ini harus sudah masuk waktu sholat ya. Misalnya nih kita sudah pernah belajar sebelumnya kapan kewajiban mencari air. Nah, ada di situ yang tidak wajib cari air, tapi langsung tayamum, yaitu ketika apa? Ketika yakin nggak ada debu. Yakin nggak ada debu kan langsung tayamum. Nah, kemudian yakin tidak ada air ya, ini kewajiban mencari air. Nah, ini nggak wajib dalam keadaan kalau yakin nggak ada air, maka langsung tayamum. Karena kalau sudah yakin nggak ada air, ya nggak ada gunanya kemudian kita mencari, sudah yakin nggak ada air, maka kita langsung tayamum kan. Nah, ketika kita nepuk ini harus sudah masuk waktu sholat, sehingga kalau kita nepuk debunya ini belum masuk waktu sholat, maka tidak sah. Meskipun kita ngusapnya sudah masuk waktu sholat. Gampangnya gambarannya, misalnya kalau waktu sholat biasanya ditandai dengan azan ya, maka sebelum azan belum masuk waktunya kita nepuk nih. Nah, kemudian ini kita nepuk, kita ambil belum azan nih, belum masuk waktu sholat. Nah, habis itu azan. Nah, sudah masuk waktu sholat, kita usap. Nah, ngusapnya meskipun setelah masuk waktu sholat, tapi kalau nepuknya sebelum masuk waktu sholat maka tidak sah. Jadi nepuk saja ini, ngambil debunya harus sebelum masuk waktu sholat. Alasannya karena mengambil ini nakal, ini termasuk rukun tayamum. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, furudhu tayamumi khamsatun al awalu an-nakal. Jadi an-nakal itu fardu, bagian dari ibadah. Nah, sedangkan rukun-rukun itu nggak bisa dipisah-pisahkan ya, nggak bisa dipisahkan, sebagiannya dilakukan sebelum waktunya, sebagiannya setelah waktunya nggak bisa. Jadi harus semuanya harus dilakukan di waktunya. Baik, kemudian rukun kedua. Yang kedua, beliau mengatakan niatul istibahati, niat istibahah. Istibahah itu niat agar dibolehkan.
istibahah. Niat agar dibolehkan, ya, kita catat nomor 2. Niat al-istibahah. Untuk apa? Misalnya 5 untuk sesuatu ibadah yang butuh tayamum, ya, butuh bersuci. 5 yaftaqiru ilaihi. Contohnya apa? Seperti misalnya apa? Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf harus ada wudhu, kan? Wudhu nggak ada, berarti harus tayamum. Kemudian sholat, dan seterusnya. Jadi seorang ingin misalnya membaca Al-Quran, ya, dan dia ingin mengambil mushaf dan harus wudhu. Air tidak ada, maka dia tayamum. Nah, tayamumnya ini dia memaksudkan untuk agar bisa menyentuh membawa mushaf. Nah, karena kan harus sucinya dengan wudhu. Kalau airnya nggak ada, ya dia tayamum. Jadi niat untuk agar bisa menyentuh mushaf. Atau niat yang lain, misalnya sholat, ibadah sholat disyaratkan harus ada toharoh asalnya adalah wudhu. Ketika tidak ada air, kemudian dia nanti terpenuhi syarat-syaratnya, tayamum. Nah, tayamum niatnya apa? Agar bisa melaksanakan sholat, agar dibolehkan sholat. Nah, nanti ada yang sholat fardu, niat untuk agar dibolehkan sholat fardu, kemudian atau sholat sunnah, ya, ini juga ada. Nah, agar dibolehkan maksudnya apa? Karena sholat itu nggak boleh kalau tanpa toharoh, ya. Haram orang sholat tidak wudhu, dosa, ya. Dia malah berdosa. Nah, kalau dia sampai meremehkan, menganggap ini sholat, pokoknya sholat nggak wudhu nggak apa-apa, nah bisa masuk ke perbuatan kekufuran, ya. Karena ini aturan syariat, ya. Jadi tidak boleh dibuat main-main. Nah, ketika tidak ada air, maka dia agar bisa sholat bagaimana ini? Karena harus melaksanakan kewajiban sholat, maka dia tayamum agar dia boleh melakukan sholat, ya. Agar dia boleh melakukan apa? Sholat. Kemudian di sini disebutkan wajibu qarnuha bil darbi wastidamatuha ila mashi wajhi. Maka hukumnya wajib niat tadi, qarnu niat dibarengkan dengan darb, pengambilan debu, penepukan atau pemukulan, dan dipertahankan sampai mengusap wajah. Jadi ketika kita tinakal menepuk, ini harus ada niat nih, niat tayamum agar bisa sholat. Niat. Kemudian istidamah, ini harus ketika habis kita ambil debunya, ya. Nah, misalnya kita benturkan atau kita tiup atau langsung, maka ini nggak boleh hilang ketika kita proses menuju wajah, nggak boleh hilang sampai mengusap wajah. Niatnya itu harus ada, gitu. Niat tangannya kita bawa menuju wajah ini harus ada sampai apa? Menyentuh, mengusap apa? Wajah. Kenapa niat ini kok pas menepuk? Karena menepuk tadi nakal itu adalah awal rukun. Jadi niat pada ibadah itu kapan sih? Yaitu diiring niat, ya, qasdu muqtarian bi fi'lihi, ya. Meniatkan melaksanakan sesuatu nanti dibarengi dengan beriringan dengan perbuatannya, yaitu di awal perbuatan.
Ya, kata tayamum itu apa? Ala perbuatan nakal tadi, karena itu menjadi rukun pertama. Ya. Nah, kemudian sehingga kalau nanti ketika menepuk gini kita niat, kemudian ketika perjalanan menuju wajah belum sampai wajah sudah hilang niatnya itu, maka itu tidak mencukupi. Ya. Jadi batal nanti apa niatnya? Batal apa niatnya? Ya, batal niatnya meskipun nanti dimunculkan ketika mengusap wajah, ini menurut Ibnu Hajar. Nah, jadi intinya nggak boleh hilang ya. Nepuk harus ada niat, terus nggak hilang sampai mengusap wajah. Gambaran kedua, kalau dia nepuk, kemudian sebelum mengusap wajah dia melakukan ada hadas, ya, maka dia nanti harus memperbarui niatnya, niatnya. Ya, itu harus diperbarui niatnya ketika dia ada hadas sebelum sampai ke wajah, ya, sebelum sampai wajah. Baik. Jadi yang kedua adalah niat istibahah wajib diiringi, dibarengkan dengan penepukan dan dipertahankan sampai mengusap wajah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Atau sebelumnya bisa kita tambahkan niat di situ. Niat tadi kan kita sampaikan istibahah, maka tidak cukup kalau niatnya raf'ul hadas, ya. Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas, hanya membolehkan. Di Al-Hadi Al-Mardi disebutkan tidak cukup, tidak boleh, tidak cukup, tidak sah kalau niatnya raf'ul hadas atau fardu tayamum. Tapi untuk keterangan selanjutnya insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.